Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Jemaah yang dirahmati Allah SWT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Amma ba'du. Segala puji dan syukur kita aturkan kepada Allah Rabbul Alamin yang telah memberikan banyak keutamaan kemuliaan pada seluruh. Salah satunya Allah memuliakan, Allah memuji orang-orang yang memakmurkan masjid. Allah berikan keistimewaan dan kemuliaan orang-orang yang banyak melangkahkan kaki atau berjalan ke masjid. Alhamdulillah innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir al-ayat. Yang memakmurkan masjid itu hanyalah orang-orang yang beriman sesungguhnya, yaitu beriman kepada Allah dan hari akhir. Maka mudah-mudahan ulama panjenengan termasuk orang-orang yang disebut oleh Allah dalam ayat ini. Allahumma amin. Salam dan salam semoga selalu kita aturkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW, yang mana Allah tidak akan sampai cinta Allah kepada kita kecuali kita mencintai beliau dan mengikuti. Jamaah yang dirahmati Allah, ini kalau mau sampai kabar saking Pak Sam masih ada sederet yang simpanan di Pak. Mungkin Allah Kapula Sami Hasan pun simpati sampai nama salah itu. Allahumma amin. Allahumma firlahu wa rahmatullahi. Semoga nanti di akhir kehidupan kita insyaallah mudah-mudahan bersemangat. Jamaah yang dirahmati Allah SWT, Al-Quran adalah petunjuk terbaik. Tidak ada yang mampu menjadikan manusia itu mulia, menjadikan manusia bahagia, menjadikan manusia itu sukses di dunia wal akhirah kecuali hanya dengan Al-Quran. Maka Rasulullah SAW ketika diutus di negeri yang paling bobrok, diutus di negeri yang paling rusak, diutus di negeri yang paling tidak subur, di sana hanya ada gunung, batu, dan pasir, maka beliau tidak dibekali dengan teknologi, beliau tidak dibekali dengan apa-apa kecuali Allah turunkan kepadanya Al-Quran. Allah turunkan kepadanya Al-Quran, dan Al-Quran itulah yang menjadikan negeri itu yang menjadi tadinya negeri yang tidak pernah diperhitungkan menjadi negeri yang memiliki sejarah yang luar biasa, memiliki sejarah yang terbaik dalam sejarah umat manusia, memiliki keunggulan-keunggulan yang hebat. Dan Quran itu turun di negeri dua, Mekah dan Madinah. Dan negeri itu sekarang menjadi negeri yang terbaik, Madinah Al-Munawwarah dan Mekah Al-Mukarramah. Dan orang-orang yang mengikuti beliau itu menjadi orang-orang yang mulia sampai sekarang, baik di dunia wal akhirah. Dan orang-orang yang membangkang ajaran beliau, membangkang Al-Quran, bahkan mendustakan Al-Quran, mereka menjadi orang-orang yang paling hina di dunia, bahkan nanti akan dihinakan di akhirat. Dan orang-orang yang mengikuti para sahabat juga demikian mulia, dan orang-orang yang mengikuti para tabi'in juga demikian dan seterusnya. Maka siapapun yang mengikuti petunjuk Al-Quran, insya Allah mereka akan menjadi orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun latar belakangnya, apapun kedudukannya,
apapun kondisinya, siapapun yang mengikuti Al-Quran, insya Allah mereka akan menemukan kehidupan yang sejati, kehidupan yang sebenarnya. Dan kalau kita lihat jamaah yang dirahmati Allah, Al-Quran itu isinya ada tiga. Isinya ada tiga, yaitu akidah, ibadah atau syariat, dan sejarah. Isinya tiga itu. Maka generasi atau umat ini dididik dengan tiga hal itu. Pendidikan terbaik ya pendidikan Al-Quran. Pendidikan terbaik ya pendidikan Al-Quran. Kalau sampai hari ini pendidikan di negeri kita kok belum berhasil karena belum mampu menerapkan tiga ini sebagaimana petunjuk di dalam Al-Quran. Jadi yang pertama isinya tentang akidah, keyakinan. Kemudian yang kedua isinya tentang ibadah, dan yang ketiga isinya tentang sejarah. Maka sepertiga Al-Quran itu isinya tentang sejarah atau kisah. Maka orang-orang dahulu simbah-simbah itu kalau sebelum tidur kita harus dongeng ini. Dongeng ini, ya kan kita harus dongeng. Tetapi ini sejarah, Pak. Berbeda dengan dongeng. Kalau kita mengatakan dongeng, nanti mungkin sudah berbeda. Dongeng, karena dongeng itu kadang-kadang cuma dibuat oleh manusia ya. Tapi kalau sejarah itu betul-betul terjadi. Jadi pendidikan terbaik salah satunya mendidik putra putri keluarga dengan Allah, dengan berkisah atau dengan sejarah. Dan ini pernah saya ambil, Pak. Saya pernah menyodorkan satu program ketika saya mengikuti pendidikan guru penggerak Pak Tardi dan Pak Nardi. Saya mengambil judul ini, pengaruh kisah terhadap karakter murid. Pengaruh bagaimana berkisah itu akan mempengaruhi siswa-siswi dalam berperilaku dan sebagainya. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, menarik kelolaan dengan ingin mendidik putra putri kalangan panjenengan, salah satunya jenengan berkisah atau menceritakan tentang sejarah orang-orang dahulu. Apa tujuannya sejarah ini? Sejarah ini akan mendidik kelolaan panjenengan sendiri. Sejarah ini akan mendidik putra putri kelolaan panjenengan sendiri. Apa tujuannya akan dibentuk orang kalau diberi pendidikan tentang kisah? Yang pertama, untuk meneguhkan hati kelolaan panjenengan bahwa dulu pernah terjadi seperti ini dan akhirnya begini. Dulu pernah ada orang yang begini dan akhirnya begini, dan seterusnya begini. Dan menurut ulama sejarah itu berulang, Pak. Sejarah itu berulang. Bumi ini kan mataharinya sama, Pak. Sejak zaman Nabi Adam, mataharinya juga itu, tidak pernah. Dan tenggelamnya juga sama nanti di barat. Buminya juga ini, Pak. Bulannya juga itu sama. Kata ahli sejarah, sejarah itu akan berulang setiap 100 tahun. 100 tahun nanti berulang, cuma beda orangnya, Pak. Beda perannya. Ya, beda perannya. Maka Abu Jahal ketika terbunuh di perang Badar, Rasulullah SAW mengatakan Fir'aunnya abad ini telah terbunuh. Jadi Fir'aunnya abad itu berarti tahun 100 tahun. Jadi Fir'aunnya abad ini itu telah terbunuh. Jadi sejarah itu hanya mengulang, Pak. Cuma beda. Kalau roda dok itu kadang di atas, kadang di bawah dan terus berputar motor. Maka sejarah itu kalau kelolaan panjenengan pelajari nanti akan meneguhkan hati, Pak. Yang kedua akan menunjukkan kebenaran. Siapa yang benar antara Fir'aun dan Musa alaihissalam? Siapa yang benar antara orang kafir dengan orang mukmin? Siapa yang benar? Akan ditunjukkan kebenaran. Yang ketiga, sejarah itu menjadi nasihat terbaik. Jadi nasihat terbaik. Jadi kelolaan panjenengan itu kalau ingin menasihati orang, yang paling mudah dan menarik itu pakai cerita.
Pak Tina, atau le dulu dan seterusnya. Dengan menggunakan apa mas? Kisah. Maka dengan berkisah akan memberikan nasihat terbaik kepada siapapun. Dan yang keempat, nasihat apa? Kisah itu akan menjadi peringatan bagi kulawan panjenengan sedaya. Menjadi peringatan bagi siapapun. Karena sejarah itu menjadi apa? Bukti bahwa hal itu telah terjadi. Maka sejarah menjadi peringatan bagi kulawan panjenengan. Dan apa yang saya sampaikan ini, jamaah yang dirahmati Allah, ini sebagaimana yang Allah firmankan di dalam surat Hud ayat 120. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Hud ayat 120, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusuli ma nusabbitu bihi fu'adaka wa ja'aka fi hadhil haqq wa mau'izatu wa dzikra lil mu'minin. Dan semua kisah Rasul-Rasul kami ceritakan kepada Muhammad SAW agar dengan kisah itu kami teguhkan hatimu, agar dengan kisah itu diberikan kebenaran kepadamu, agar dengan kisah itu menjadi nasihat bagimu, agar dengan kisah itu menjadi peringatan lil mukminin bagi orang-orang yang beriman, bagi orang-orang yang beriman. Maka nasihat itu, kisah itu penting. Dengan mungkin jamaah sampai sekarang ada yang masih berkisah. Betul, Pak. Cerita orang yang berani, tidak kumpul bareng sore-sore, pada maghrib, pada ngaji, pada kumpul lain, gitu. Kesehatan terbaru. Tidak cerita masalah sinetron, apa tidak cerita masalah. Maka seorang pakar sejarah, saya mengutip apa yang disampaikan oleh beliau tadi. Itu beliau mendirikan sekolah sirah. Sekolah apa? Sirah. Jadi mengupas tentang nama sejarah. Pulau kan lari-lari di santri pulau itu, dia kadang-kadang pulau berkisah tentang lari, berkisah. Wow, tadi pagi berkisah tentang 8 pemuda terbaik disebutkan di dalam Quran. Kamu termasuk yang mana? Buat termasuk dari 8 pemuda terbaik yang Allah kisahkan dalam Quran. Golongan 1 sampai 8 itu termasuk buat termasuk. Ya wajar, kesimpulannya. Insya Allah nanti jadi pemuda-pemuda hebat di dalam Al-Quran. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi kisah itu adalah nasihat terbaik. Kisah itu adalah bahwa fungsinya meneguhkan hati, menguatkan hati, menguatkan hati, meneguhkan keyakinan dan seterusnya. Nah, salah satu kisah terbaik Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, kisah terbaik yang Allah kisahkan di dalam Al-Quran adalah kisah tentang Nabi Yusuf alaihissalam. Kisah terbaik di dalam Al-Quran yaitu kisah Nabi Yusuf dan Nabi Yakub dan 11 saudaranya. Ini kisah terbaik. Kisah terbaik di dalam Al-Quran. Allah firmankan di dalam Al-Quran nanti, Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima auhayna ilaika hadzal Qur'an. Inilah kisah yang terbaik yang kami berikan kepada Muhammad. Jadi kisah ini sangat luar biasa. Bahkan kisah ini menjadi pegangan bagi Rasulullah SAW kalau menghadapi segala macam ujian dan kesedihan. Dan ini juga dijadikan sebagai pegangan oleh para sahabat dan sebagainya. Bahkan kisah ini menjadi landasan untuk mengambil kebijakan dalam bersikap untuk Rasulullah SAW. Dan sejarah asbabun nuzul turunnya surat Yusuf itu salah satunya juga karena Nabi menghadapi banyak cobaan, ujian, kesedihan. Jadi surat Yusuf itu berisinya bagaimana kisah tentang Nabi Yusuf
yang Allah uji Pak, sejak kecil sampai beliau dewasa. Diuji dengan luar biasa, dengan ujian yang bertubi-tubi, dan ini menjadi hiburan bagi Rasulullah SAW. Ketika Nabi diuji dengan ujian yang bertubi-tubi, maka ayat ini menjadi obat. Ayat ini atau surat ini menjadi penghibur kesedihan. Maka ketika Nabi mengalami kesedihan, beliau membaca ayat ini. Ketika Nabi mengalami kesedihan yang disebut dengan Amul Huzn, para ulama mengatakan Amul Huzn itu hari kesedihan, hari yang sangat sedih bagi Nabi Muhammad SAW. Karena dalam beberapa waktu Nabi mendapatkan 3 ujian langsung. Ditinggal istrinya Khadijah, kemudian ditinggal pamannya Abu Thalib, dan kemudian masyarakat menolaknya. Masyarakat menolak. Betul ditangki, keluarga ditinggal, Khadijah sebagai benteng utamanya di keluarga. Kemudian benteng keduanya diambil oleh Allah SWT, Abu Thalib, dan masyarakatnya tidak menerimanya. Rasanya beribun. Keluarga di Lombok, konco wis boten duwe, mungkin masyarakat pun boten nampi. Rasanya pun beribun. Nabi diuji dengan ini, gitu? Diuji dengan meninggalnya atau wafatnya Ibunda Khadijah radhiyallahu anha. Kemudian ditinggal oleh pamannya Abu Thalib. Kemudian beliau dari Mekah pergi ke Taif untuk menyebarkan, siapa tahu nanti masyarakat Taif bisa menerima, Pak. Tapi ternyata malah dihujani dengan batu, Pak. Dicelakai Nabi sampai dikirim 2 malaikat oleh Allah SWT. Jadi masyarakat sudah tidak diterima. Nah, ketika itu Nabi kemudian dihibur oleh Allah dengan surat Yusuf. Maka surat Yusuf ini menjadi hiburan, dan bahkan para sahabat pun juga demikian. Surat Yusuf itu menjadi pelipur lara. Jadi kalau kita dengan yang sedih, ingat surat Yusuf. Tapi biasanya baca surat Yusuf ketika apa? Ibu-ibu kalau baca surat Yusuf pas apa? Pas apa? Pintar-pintar. Iya Pak. Tujuannya kita pas kita ini baca surat Yusuf. Kalau baca surat Yusuf, jelasnya kayak baca Nabi Yusuf. Barang lain orang Nabi Yusuf itu mana? Dan saya tidak ada syariat ibu hamil baca surat Yusuf. Justru Rasulullah itu kalau sedang sedih, beliau menghibur dengan surat Yusuf. Kenapa Pak? Karena Nabi datangi ujian bertubi-tubi, sebagaimana Nabi Yusuf alaihissalam diberi ujian Allah bertubi-tubi, Pak. Bertubi-tubi, satu belum selesai datang lagi satu, Pak. Setunggal dari rampung, ya Allah kok hibur enak pernah ngalami bener. Mungkin bener ya. Teko meneh ya Allah, siji ben rampung, teko loro rampung, teko telu, Pak, dan seterusnya, Pak. Datang bertubi-tubi, Pak. Maka surat Yusuf telah menjadi pelipur kesedihan. Ampun piknik mungkin malah tambah susah. Makanya senang muli sing susah ya, Pak. Muli sing susah. Kan rumah dihitung, kemudian kita kabeh ya, Pak. Di piknik baru nonton. Jadi surat Yusuf menjadi apa? Pelipur lara kesedihan. Oke. Jadi ada terus Pak. Nabi Yusuf dalam kisah surat Yusuf itu hilang, Pak. Karena Nabi Yusuf hilang Nabi Yusuf hilang sama saudaranya itu, Pak. Sampai ketemu lagi. Nabi Yakub kehilangan Nabi Yusuf itu, Pak. Sampai ketemu lagi. Kata Al Hasan Al Basri Allah Taala, bagaimana disebutkan dalam kitab tafsirnya Ibnu Jarir atau Bari, di sana disebutkan kurang lebih ketemunya bapaknya Nabi Yakub hilang, putranya Yusuf itu sampai ketemu lagi itu 80 tahun. 80 tahun. Ini suwe banget.
Gue banget. Jadi kehilangan putra ini itu selama kurang lebih gitu 80 tahun, masya Allah. Kesedihan, sedih 80 tahun. Jadi kan sedih berapa bulan berapa? Yang sedih 1 bulan atau sedih selamanya? Mudah-mudahan bagi sedih namun sebentar. Setelah ingat Allah, mudah-mudahan ini adalah bagian dari kehidupan kelolaan panjang sebagainya. Jadi surat Yusuf itu menjadi surat yang kisah terbaik di dalam Al-Quran. Dan bahkan Rasulullah itu menjadikan surat Yusuf untuk banyak mengambil kebijakan. Contohnya ketika beliau sakit di akhir hayat beliau menyuruh sahabat Abu Bakar As-Siddiq untuk imam. Kemudian putrinya Aisyah, istri Rasulullah, itu ngasih saran dengan Nabi, ampun bapak, cara sebenarnya ampun bapak ini imam, itu mesti nangis, soalnya Abu Bakar itu imam menghayati betul ayatnya, bapak mungkin nangis, terus Nabi ketika kamu jangan seperti saudara-saudaranya Yusuf, terus nyambung Ibunda Aisyah paham, nyambung, kamu jangan seperti saudaranya Yusuf, yang Kristus, manut istilahnya, manut kali pulau, manut karena pulau. Dan ketika beliau menaklukkan kota Mekah, orang-orang yang dulu menyiksa beliau, menganiaya beliau dan seterusnya itu, mereka semuanya ketakutan, Pak. Takut karena Nabi sudah membawa pasukan menaklukkan kota Mekah. Mereka semuanya kemudian berkumpul di sekitar Ka'bah dan Nabi berdiri di pintu Ka'bah. Kemudian Nabi mengatakan, enaknya orang ini diapakan? Enaknya orang-orang seperti ini yang dulu memusuhi kita itu enaknya diapakan? Hitung-hitung kira-kira jutek kan jutek, Pak. Mungkin aneh dibuat lain kali orang-orang seperti ini, Pak. Maka Nabi mengatakan, hari ini saya akan melakukan apa yang pernah dilakukan oleh Yusuf kepada saudara-saudaranya. Memaafkan jikalau orang panjenengan sakit membalas. Ini adalah pemaafan yang paling besar. Memaafkan yang paling besar itu adalah ketika kita punya kesempatan untuk membalas, boten balas. Biasanya dua kesempatan, ini mumpung kesempatan kita balas. Bisa tahu aku sakit, minta kan. Tapi siapa yang memaafkan jika tak mampu membalas, jadi punya kesempatan untuk balas, tapi dia menahan dan memaafkan, sungguh itu pemaafan yang paling besar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi surat Yusuf itu luar biasa. Surat Yusuf itu sungguh menjadi pelipur lara bagi Rasulullah SAW dan para sahabat ketika menghadapi ujian, cobaan dan seterusnya. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, pada kesempatan ini saya ingin bahas sedikit, walaupun saya bukan orang yang ahli dalam kitab tafsir atau ahli itu membahas ayat ini, tapi kita coba dengan segala permohonan kepada Allah SWT untuk mengambil hikmah dari surat Yusuf. Yang penting pun hafal surat Yusuf. Pulau Ustaz, ayat 1, Alif Lam Ra. Itu Alif Lam Ra. Alif Lam Ra itu ayat 1. Jadi surat Yusuf itu ada 111. Ada 111 menempati surat ke-12, Pak. Dari 114 surat menempati surat ke-12. Dan dengan kertas, Pak, kisah putranya Nabi Yakub yang Allah ceritakan dalam surat Yusuf itu putranya berjumlah 12. Berjumlah 12, termasuk Nabi
Yusuf alaihissalam. Surat Yusuf diawali dengan kalimat alif lam ra. Alhamdulillah minasyaitonirrajim. Alif lam ra. Ini tidak diterjemahkan ya. Ini untuk menunjukkan mukjizat Al-Quran. Ini untuk membuktikan bahwa Al-Quran itu bukan buatan Rasulullah SAW. Ini adalah wahyu Allah. Nah, orang-orang kafir dulu heran, Pak. Tulisan itu kan biasanya kan Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, kan Pak jelas Pak. Atau kalau kata-kata bahasa Indonesia makan, tidak jelas Pak. Saya sedang pergi ke pasar, kan jelas. Kok ini bahasa Arab ini alif lam ra. Wong Arab mboten mudeng, Pak. Iki maksudnya apa? Nek cara bahasa Indonesia niku T N R, ngoten jenengan paham ya? Enten yang ngomong K T O ngoten misalnya. Enten sing paham ini maksudnya. Kan mboten mungkin paham. Ini namanya huruf muqatta'ah. Ayat-ayat Quran biasanya diawali dengan huruf-huruf yang sing ngoten nggih. Yasin, Qaha, Alif Lam Mim. Kan ngoten nggih. Ini namanya ayat-ayat muqatta'ah. Itu menunjukkan mukjizat Al-Qur'an. Kemudian tilka ayatul kitabil mubin. Sesungguhnya kami menurunkannya berupa Al-Quran berbahasa Arab agar kamu menjadi pinter. Jadi Al-Quran itu diturunkan bahasa Arab agar kalian menjadi mengerti. Ini kalau diambil maknanya itu, ternyata orang yang belajar bahasa Arab itu, orang yang belajar bahasa Arab atau bahasa Quran, maka kecerdasannya akan meningkat 10 kali lipat rasanya. Kata para ahli, orang yang belajar Quran kemudian dia belajar bahasa Arab yang menjadi bahasa Quran, maka kecerdasannya akan melebihi orang-orang yang belajar ilmu apapun 10 kali lipatnya. Wallahu Alit saking menika putra putri kula lan panjenengan sing alit-alit menika kersane benjing dan orang yang cerdas, ajari mereka Quran, ajari mereka bahasa Quran. Al-Quran, bahasa Quran adalah bahasa Arab. Namun putra kita dengan menguasai nomor Al-Quran, insya Allah nanti kecerdasannya akan meningkat dengan besar, insya Allah. Kemudian dilanjutkan ayatnya, Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Ayat yang kedua ya, mohon maaf tadi. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami menurunkannya Al-Quran berupa bahasa Arab agar kamu mengerti. Jadi tilka ayatul kitabil mubin. Ini adalah ayat-ayat atau kitab Al-Quran yang jelas, yang sangat jelas. Kemudian sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran berbahasa Arab agar kamu mengerti. Kemudian nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima auhayna ilaika hadzal Qur'an wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. Kami menceritakan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam kisah yang paling baik dengan mewahyukan Al-Quran ini kepadamu. Dan sesungguhnya engkau sebelum itu termasuk orang-orang yang tidak mengetahui. Jadi ini kisah Nabi Yusuf adalah kisah yang terbaik. Nah, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, kisah Nabi Yusuf ini diawali dengan apa? Dengan mimpi, Pak. Di ayat selanjutnya Allah berfirman, idh qala Yusufu li abihi ya abati inni ra'aytu ahada asyara kawkaba wasyamsa wal qamara ra'aytuhum li sajidin. Kisah Nabi Yusuf itu diawali dengan mimpi. Dengan menawi sare mimpi bareng. Sing mimpi bareng. Iki enten sing bengi mimpi, Pak. Mimpi niku enten 3, Pak. Enten pinten, Pak? 3 ini. Mimpinya orang biasa, mimpinya orang beriman, dan mimpi biasa,
kemudian mimpi apa? Yang menakutkan dan menyedihkan. Yang ketiga adalah mimpinya orang beriman. Mimpinya orang beriman. Mimpi biasa itu gimana? Mimpi biasa itu contohnya yang tadi. Jenengan pengen es, siang-siang pengen es Pak, karena panas. Ngantek aku turutan Pak. Dan bengi mimpi Pak. Dan itu mimpi biasa. Mimpi karena keinginan jiwa Pak. Wah, ini pengen yang Surabaya, Serayu, Kelakot, terus kok bengi mimpi Pak. Niku hanya keinginan jiwa yang belum tersampaikan. Pernah nonton Pak? Pernah ya? Terus yang kedua, niku mimpi biasa Pak, boten enten artinya, tidak ada maknanya. Niku gur kembangnya itu turun boten ya Pak. Mungkin dengan buka bab di kitabnya Riyadhus Shalihin Imam An-Nawawi rahimahullah taala tentang bab mimpi. Yang kedua, mimpi yang menakutkan Pak. Mimpi yang menakutkan itu menyedihkan. Dan itu juga tidak berarti Pak, karena itu mimpi dari setan. Dari setan. Pernah mimpi yang menyedihkan dan menakutkan Pak? Pernah ya? Contohnya nek gen kula iki mimpi yang menakutkan terus nyadran Pak. Misalnya aku mau mimpi sapiku kali banjir, nah, terus nyadran terus muka-muka orang kedaden. Dan itu mimpi yang menyedihkan itu dari setan Pak. Kalau mimpi itu dari setan ketika Kanjeng Nabi, maka lakukan 3 hal sebagaimana yang dilakukan, 4 hal yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, insya Allah tidak akan pernah membahayakan. Syaratnya ikuti seperti petunjuk Rasulullah SAW. Bagaimana? Kalau mimpi yang menakutkan atau menyedihkan, maka yang pertama ucapkan ta'awud. Ta'awud berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Pripun ta'awud? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kalau belum mau ingin menambah lagi, maka menoleh ke kiri dan meniupkan 3 kali. Meniup. Ada yang mengatakan meludah ya. Ini nek turu nek meludah itu kira-kira. Antara ini belum. Tapi jenengan nek ajeng meludah pas mimpi menoleh di sebelah kiri enten bojone napa mboten. Mungkin enten garwane ke didoni mungkin boleh-boleh. Pak, aku ngutangi turu kok raiku kok terus-terus seperti ya Pak. Jenengan saja aku mah begini sedih. Dari kan itu pengen terus ya tak idoni pengen terus. Ampun mungkin. Nek tesih jenengan kok masih ingin menambah lagi, meniup saja ya Pak, atau dengan isyarat saja. Jenengan ganti posisi tidur Pak. Ganti posisi tidur. Mau nih tidurnya di biasanya. Mengkurep, ya miring ke kanan ya tidur. Miring jadi pindah posisi. Cara tiang jari kalau tinggian kan pindah posisi kan. Indian itu apa Pak? Indian itu kira-kira tadi kok kita malu-malu kok sebelah aku ngoten gitu. Nek jenengan tesih ajeng nambah, jenengan mari bangun wudu dan sholat 2 rakaat. Terus jenengan itu syariat apa mimpi yang jenengan mimpi buruk. Dan yang terakhir Pak, ampun diceritakan. Ampun diceritakan. Jadi jenengan mimpi ampun diceritakan. Ini orang diceritakan kemarin gimana? Jadi nek mimpi yang buruk atau menyedihkan ampun diceritakan. Itu syariat mimpi yang buruk. Jadi mimpi yang pertama mimpi biasa, mimpi yang kedua mimpi yang sedih atau menakutkan, mimpi yang ketiga adalah mimpi yang baik. Dan inilah yang disebut dengan nama mimpi yang orang-orang beriman. Kanjeng Nabi ngendika, lam yabqa minan nubuwah illal mubasysyirat. Tidak tersisa dari kenabian kecuali kabar gembira, mubasysyirat. Dan para sahabat tanya, napa niku mubasyirat? Beliau menjawab, mimpi yang baik.
Karena mimpi yang baik termasuk dulu tanda-tanda kenabian. Tanda-tanda kenabian. Ini bukan berarti jadinya terus mimpi yang baik terus diakoni nabi. Ya. Nah, itu cuma tanda-tanda kebaikan. Maka dengan mimpi yang baik, insya Allah itu tanda kebaikan. Maka mudah-mudahan bulan panjenengan mimpi yang baik, insya Allah. Nabi yang pernah ketika besok salah satu tanda hari kiamat untuk orang-orang beriman itu mimpi yang baik dan banyak terjadi. Jadi mimpinya yang baik dan kejadian betul. Sering mimpi nomor 2 belas. Betul pernah mimpi. Betul pernah mimpi, betul betul wajib hukumnya. Betul pak. Mimpi itu betul yang hukumnya. Mimpi itu kembali mau dulu gitu. Kembali mau. Berjalan ketika diciptakan malam dan siang untuk istirahat. Jadi istirahat itu yang terkali malam dan siang. Jadi kan istirahatnya siang itu apa malam itu? Soalnya jangan saya ini istirahat bersiang itu. Malam buat tadi film wayang terbit matahari malah kacani tali lagi itu kata macam ini. Lari-larikan itu tak kembali. Awan tunggu bengi tinggi awan. Akhirnya di uripe kembali. Terus Nabi Yusuf alaihissalam itu kisahnya diawali dengan mimpi. Dan Nabi Yakub alaihissalam itu nabi, orang cerdas, ahli mimpi, ngertos bikin maksudnya mimpi Maka ketika Nabi Yusuf niku cerita kali bapaknya, Nabi Yusuf punya 11 saudara, 12 bersama Nabi Yusuf. Nabi Yusuf cerita, "In qala Yusuf li abihi, Pak, aku mambengi mimpi." Bahasane kula panjenengan mimpi ngerti 11 bintang, matahari dan bulan sujud kepadanya. Bapaknya ngendika, Pak, Nabi ya ngertos le ojo tak ceritake karo sedulurmu ya. Engko malah jarine elek. Ngoten nggih, bahasane kula kan. Ampun diceritake, Mas. Nabi Yakub ahli tafsir mimpi yang pada ujungnya nanti Nabi Yusuf juga menjadi ahli tafsir mimpi. Jadi ternyata ajeng dari ahli mimpi sakit Pak ini. Sakit jadi yang ditujuki Pak pulau mau mimpi apa? Materi produksi tonggo pulau itu. Nah, itu kurang mimpi mimpi apa? Gue tahu baik. Udah mungkin terus Pak pulau mau jalur mimpi dari materi berarti gue yang tadi. Misalnya itu kabar baiknya ya ini kalau mau jadi bojo dong ya wes sudah berarti nabi benar betul berarti gue nak menjar anak nabi kan lalu bilang ternyata oleh jodoh terus nabi aku masih sok terkolong kabar kalau kocok aku duit dukun mimpi nah klaim jadi mimpi itu bisa dibaca asalkan melalui pandangan bisa mempelajari kisah-kisah tentang orang-orang soleh. Jadi orang-orang yang soleh termasuk Nabi Yakub alaihissalam. Mimpi melihat bintang 11 bintang matahari dan bulan. Dengan kertas maksud dari itu 11 bintang itu sih saudaranya Nabi Yusuf. Matahari itu sih matahari sinten Pak? Bapaknya Pak. Bulan itu sinten? Ibunya. Berarti ibu seperti nama bulan, bapak seperti matahari. Ya ngapunten. Bulan itu bercahaya sendiri namun memantulkan cahaya. Bulan itu bisa bercahaya sendiri atau memantulkan cahaya matahari Pak? Memantulkan cahaya matahari Pak? Artinya apapun kondisi istri itu pantulan dari suami.
pantulan dari suami, Pak. Maka berbaik-baiklah dengan apa? Istri, karena apa yang dilakukan suami dan istri adalah pantulan dari sikap dan perbuatan suami. Allah alam bisawab. Nah, diawali dari kisah itu mimpi. Awit saking menika, Pak. Lari-lari saking itu kadang-kadang boten gadah mimpi. Maksudnya mimpi boleh kita artikan yang lain, Pak. Cita-cita. Lari saking ini kan cita-citamu pengen dadi apa iki? Mbok ora ngerti. Nek riyen kula riyen kan ngritikoni bapak resi mbok cita-citamu yang jadi tentara, jadi polisi. Mboten niku langsung. Nek lari-lari saking bingung. Ditanya lagi cita-citanya pengen dados apa bingung. Jadi semuanya berawal dari apa, Pak? Mimpi. Muka-muka sesok ini, sesok wonten dan seterusnya. Jadi mimpi itu menjadi awal dari apa? Dari kesuksesan. Mimpi itu awal dari kesuksesan. Dan Nabi Yusuf itu mimpi melihat 11 bintang, bulan dan matahari. Ya. Terus kemudian jangan diceritakan kepada saudara, nanti malah buat nanti. Ternyata akhirnya saudara-saudaranya Nabi Yusuf itu ngendikan, "Endi kok, Pak? Ketoke bapak ora seneng karo awake, gur seneng karo Nabi Yusuf." Dari 12 saudara itu ternyata yang disenangi hanya Nabi Yusuf. Kita leres apa bener? Nek menurut jenengan, napa leres nek Nabi Yakub iku pilih kasih gur jenengi Nabi Yusuf? Leres apa bener? Boten, Pak. Nabi Yakub itu nabi, Rasul, tidak mungkin pilih kasih. Cuma pemikirannya saudaranya yang mengatakan begitu, perasaan saudaranya yang mengatakan begitu. Kenapa? Karena Nabi Yusuf adalah anak yang paling kecil, Pak. Anak sing cilik-cilik. Wajar kalau Nabi Yakub memberikan rodok perhatian. Soalnya sing iki wis gede-gede, perhatiannya beda, Pak. Cilik ini penuh perhatian, Pak. Maka penafsirannya sing kakak-kakak ini ku menafsirkan bapak wis ra seneng karo awake gitu. Seneng karo Nabi Yusuf. Nah, ini penafsiran yang salah. Contohnya ngeten, jenengan gajah garwa. Dhisik garwane jenengan itu full sayang kalian jenengan. Bareng duwe anak siji, terus sayangnya dibagi karo anaknya. Terus jenengan saja, bojoku wis ra seneng karo aku. Saniki gur ngurusi anake wae. Ngoten, Pak. Kan boten ta, Pak? Itu tidak menunjukkan apa? Dia tidak sayang kepada suaminya, cuma sayangnya apa dibagi. Nah, apa yang dikatakan anak-anaknya ini tidak benar, Pak. Tapi karena dia sudah merasakan itu, maka setan membisikkan ke dalam hatinya. Ayah sudah tidak mencintai kita. Bagaimana kalau kita buat rencana begini dan seterusnya? Maka terjadilah kisah tentang Nabi Yusuf yang diceritakan ini. Ini Gadis Salman Hazan. Ini ceritanya, namun judulnya Mamon ini, Pak. Semoga suatu saat nanti bisa kita bahas kembali untuk menjadi pelajaran yang terbaik. Karena dalam kisah Nabi Yusuf itu ada nasihat terbaik, ada petunjuk tentang kebenaran, ada peringatan bagi orang yang beriman, dan di sana ada kisah yang meneguhkan hati golongan manusia. Nah, mudah-mudahan golongan manusia nanti juga diberi kesabaran oleh Allah sebagaimana kesabarannya Nabi Yakub yang disebut oleh Allah dalam surat Yusuf dengan kalimat fasabrun jamil. 2 kali disebut oleh Allah dalam surat Yusuf. Nabi Yakub disebut fasabrun jamil, kesabaran yang indah. Jadi kesabaran yang indah itu Nabi Yusuf tidak berkata kecuali dia hanya menahan. Kemarin sudah bicara tentang sabar dan syukur. Orang yang sabar itu menahan, tidak mengeluarkan. Ketika anaknya dibilang, "Pak, anak Yusuf dimakan serigala," Nabi Yakub tidak menyanyi saudaranya yang 11 itu, Pak, tapi diam dan menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka diamnya Nabi Yakub itu disebut Quran di surat Yusuf fasabrun jamil, kesabaran yang indah. Maka kalau panjenengan sakit sabar atas Nabi Yakub, insya Allah Allah akan memuliakan kita. Mungkin
Allah berikan ilmu yang bermanfaat kepada kawan-kawan saya, yang mahmudan, wa nabiyyun subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Mahmudan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.